habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sesuatu hal yang ini merupakan suatu di luar rencana kita. Hal-hal yang merupakan bagian daripada kehidupan manusia seperti kita ini, tanpa kita ada keterikatan yang khusus spesifik antara diri kita dengan hal-hal yang berhubungan kemaksiatan. Namun kita seperti terikat, seperti kita terbebani atau kita terbawa arus, yaitu arus kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Pagi yang cerah ini, marilah kita feedback. Kita koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai mengoreksi, bisanya mengoreksi orang lain. Jangan. Kalau kita pengen gibah, kita gibah diri kita sendiri aja. Karena apapun bentuknya yang berhubungan dengan apa yang dinamakan maut, yang berhubungan dengan sakaratul maut, dengan doa-doa kita, Allah nasaluka salamatan fitin wa afiatan fil jasati wa siyatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Yang berhubungan dengan maut ini ngeri. Perjalanan kita nanti adalah menuju di mana kita naik suatu kereta, di mana kereta itu rodanya manusia. Dibopong oleh manusia juga. Dan kita dimasukkan ke dalam apa yang dinamakan liang barzah. Marilah kita bisa introspeksi diri kita. Coba kita renungkan sebentar. Kita ajak diri kita menjadi hamba Allah yang beriman. Kita ajak diri kita menjadi hamba Allah yang untuk taat dan taat. Wa ati'ur rasulah, taat kepada Rasul. Kepada apapun yang Rasulullah pernah contohkan buat kita. Jangan sampai kita menjadi suatu beban ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita, bila mana kita meninggalkan dunia, tidak akan ada penyesalan atas soal makanan, enggak. Soal minuman, enggak. Rumah mungkin atau kendaraan, enggak. Namun banyak yang akan kita sesalkan ketika kita masuk ke alam barzah, yaitu apa? Yang kita sangat sesali itu perkumpulan majelis ilmu maupun majelis zikir maupun majelis sholawat yang kita tinggalkan begitu saja padahal kita ada waktunya. Itu yang disesalkan nanti di alam barzah. Sedangkan Allah sudah perintahkan ada surgaku di dunia. Wahai hamba Allah, ada surgaku di dunia. Dan surga di dunia itu datangilah. Apa surga Allah yang ada di dunia? Yaitu majelis ilmi, wa majelis zikri, wa majelis sholawat.
majelis ilmu dan majelis zikir, majelis sholawat seperti ini. Ketika kita berada dalam majelis, kita bareng-bareng dalam suatu majelis, hati kita adem, ayem. Di dalam majelis jangan sampai kita malah mengotorin majelis. Mari kita rangkul mereka untuk membentuk suatu majelis yang kuat dan bersinar suatu sinaran yang indah dan putih. Ini yang kita harapkan. Itu pertama ketika nanti kita berada di alam barzah yang kita sesali. Kenapa kita tidak mendatangi majelis zikir, majelis ilmu, sedangkan kita punya waktu. Ternyata waktu ketika kita di dunia, kita banyakin untuk apa? Untuk main segala sesuatu yang gak perlu. Untuk main segala sesuatu yang itu merupakan fasilitas atau mengutamakan daripada kepentingan duniawi. Hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Kemudian menyesal atas sedikitnya waktu ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau yang pertama menyesal kita datang ke majelis, yang kedua nyesel di alam barzakh. Kenapa? Waktu itu aku punya waktu, tidak aku gunakan untuk membaca Al-Quran. Sedangkan dijelaskan dalam hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa amal, sebaik-baiknya suatu perkara mereka yang mau membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya dengan segala sesuatu apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian mengamalkannya, disampaikannya meskipun satu ayat. Sedangkan salah satu al-jannatu mustaqati illa arba'atin asyaris, surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya dalil Quran, orang yang benar-benar bisa memuliakan daripada Al-Quran itu sendiri. Waktu kita baca ini Al-Quran, di dalam Al-Quran ini tersembunyi segala sesuatu karomah yang luar biasa, yang bisa menerangi diri kita, bisa membuat kita tenang. Kita sebagai hamba Allah, janganlah kita kemana-mana di dalam hal seperti ini. Cukup satu, cari apa? Cari diri kita, ketenangan diri kita. Apa? Dengan membaca Al-Quran. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang ingin tenang, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan, kembalilah ila rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala, radiyatan, dengan kita ridha, mardiyah, dengan sampai Allah memberikan keridhaan kepada kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai hambaku, dekat kepadaku sampai aku bikinkan antum di surga. Udah kusiapkan antum ini surga-surga bagi hambaku yang beriman. Al-imanu atu'minu billahi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Iman ini benar kita terapkan. Mari kita bareng-bareng, mari kita bersama-sama mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca, nggak bisa saya membaca Ustaz. Belajar. Masih ada kesempatan. Waktu kita masih untuk belajar dan belajar sampai nanti akhir hayat kita. Nggak ada orang yang pintar, nggak ada orang sok pintar, nggak ada orang yang benar-benar merasa dirinya udah paling wah. Baca Al-Quran. Ini penting. Nggak ngerti, sekarang ngerti. Mari kita baca Al-Quran. Kita budayakan baca Al-Quran. Meskipun 1 hari 1 lembar. 1 hari 1 lembar. Besoknya tambah lagi 2 lembar. Lama-lama 1 hari 1 juz. Kemudian amaliyah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kita membaca surat Al-Mulk. Setiap sebelum tidur malam. Kemudian baca surat Al-Waqiah. Setelah surat Asyar, biar rezekinya dimudahkan, baca surat Ar-Rahman. Ketika selesai surat Zuhur, kemudian baca surat Yasin ketika pagi hari. Ini apa? Menerangkan diri kita, menenangkan diri kita. Mari kita amalkan ini semua. Kemudian menyesal atas perkara yang haram yang kita lakukan. Suatu yang sudah diharamkan oleh Allah tetap kita lakukan. Innallaha haramal bai'al khamri. Sungguhnya Allah itu mengharamkan bai'al khamri, minuman keras.
wal maitati dan makan bangkai, wal khinziri dan daging babi dan semua yang berbau babi, wal asnab dan patung atau orang yang bikin lukisan atau apapun yang bersenyawa ataupun yang bernyawa. Allah mengharamkan. Kalau sudah diharamkan, maka marilah kita jadikan ini sebagai hamba Allah yang ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iya ta'budun. Kulu min thayyibatin, makanlah suatu makanan yang thayyib, yang bagus, yang halalnya jelas. Ma razaqnakum, dari rezeki yang aku telah berikan kepadamu, dari Allah berikan kepada kita semua. Waskuru lillahi, dan kita mensyukuri akan segala nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Agar kita diberikan rezeki terus, dan rezeki mengalir terus. Kemudian menyesal telah menyakiti perasaan orang lain. Ketika kita di alam barzakh, kita nyesal telah menyakiti si A, si B, si C. Kalau sudah menyakiti, apa yang terjadi? Wailul likulli humazatil lumazah. Mereka para pencela, mereka para pengumpat, mereka para penghina, segala sesuatu yang berhubungan dengan apapun bentuknya itu ghibah. Baik ghibah alham maupun ghibah alsam. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Apapun, ketika kita menyesal dengan menyakiti perasaan orang lain, sampai kadang-kadang ini kalau diibaratkan di akhirat, nanti sampai daging kita gigit, tangan ada dagingnya, kita gigit sendiri. Makanya ada suatu hadis yang mengatakan man satarul muslimin satarullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya orang muslim, maka satarullah fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tutupi aib orang itu dunia dan akhirat. Sekarang enggak, malah diumbar-umbar. Marilah kalau kita yang punya kebiasaan untuk mengumbar suatu hal yang berhubungan dengan aib seorang, mari sekarang. Jangan sampai ini terulang lagi. Dan dalam suatu bentuk wadah taubatan nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Innallaha yuhibbut tawabina. Sungguhnya Allah itu mensukai hamba yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan hamba Allah yang suka mensucikan dirinya. Bareng-bareng bersama dalam suatu fakultas hati yang jadi satu. Dan fakultas hati ini merupakan suatu renungan yang kita benar-benar akan cermati secara pribadi. Tidak perlu kita ngoreksi orang lain. Fokuskan diri kita untuk merenung sejenak pada diri kita. Agar apa? Nanti ketika kita masuk ke alam barzakh, tidak terlalu banyak apa yang harus kita pertanggungjawabkan di sini. Kesempatan kita untuk bisa mengkaji dan mengaji dan juga mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah maupun alam yang ada yang merupakan ciptaan Allah, ini merupakan kesempatan yang benar-benar paling fahid. Mungkin kalau semua orang seperti ini, punya niat seperti ini, mungkin Masya Allah, samawa keluarga sakinah mawadah warahmah itu Masya Allah akan terbentuk dengan sendirinya. Hutang-hutang kita yang tadinya banyak akan terlunasi dengan sendirinya atas izin Allah. Kenapa? Waskurulillah. Karena kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, tidak menyalahkan si A, si B, si C. Tidak ada penyakit dalam hati kita. Dan terputuslah segala sesuatu hal yang berbau maksiat, dan tercerminlah segala sesuatu hal kebahagiaan, yaitu sinar ukhrawi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua apa yang kita lakukan merupakan suatu hal sudah disebutkan dalam Al-Qur'an demi masa, merupakan suatu hal kerugian ketika kita hidup di dunia. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang beriman, orang yang benar-benar bisa saling menasihati dalam suatu kejujuran, nasihati dalam suatu kesabaran, menjalankan amal soleh,
Maka ini yang harus kita renungkan untuk diri kita sendiri. Mari dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita renungkan diri kita sendiri, jangan sampai terbebani suatu hal yang lain. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.